Romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mengedepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra dramatis, teatrikal, dan mempunyai suasana seperti dalam mimpi. Romantisme adalah bentuk perlawanan pada seni neoklasik yang terikat pada norma, selalu seimbang namun statis. Aliran ini dikenal memiliki andil yang cukup besar ketika revolusi Prancis pada abad ke-18 berlangsung. Revolusi tersebut tidak hanya membawa perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat Eropa Barat, akan tetapi juga memberi ruang untuk berkembangnya aliran seni yang baru. Romantisme sendiri berasal dari kata dasar roman, yang artinya sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan manusia, pencapaian manusia, dan penaklukan bangsa asing atau penjajah yang disajikan secara dramatis. Akan tetapi, masih banyak kesalahpahaman masyarakat yang mengira romantisme adalah hal yang romantis, karena berasal dari romantis. Hal tersebut tidak tepat, karena keduanya memiliki makna kata yang berbeda. Untuk kemunculannya, romantisme ini bertahan cukup lama. Awalnya muncul pada tahun 1800-an, hingga kemudian memudar di sekitar 1850-an. Romantisme sendiri tidak bisa kita identifikasikan dengan suatu gaya, teknik, atau sikap yang tunggal, namun memiliki ciri umum yang seragam, seperti imajinatif. Meskipun tetap realistis atau tidak ada fantasi, adegan yang digunakan pada romantisme cenderung tampak teatrikal dan bukan pemandangan sehari-hari. 2. Subjektif. Penciptaan seni yang dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Yang ketiga, menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Yang keempat, pencitraan atau suasana yang memiliki kualitas dreamlike. Kelima, menggambarkan perasaan kuat yang tidak harfiah atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Tokoh romantisme yang terkenal dan berpengaruh. Contohnya, yang pertama, Francisco Goya. Francisco Goya dianggap sebagai seniman romantisme asal Spanyol yang paling penting pada akhir abad ke-18-an. Sepanjang karirnya, Goya banyak mengabadikan sejarah melalui lukisannya. Goya sering disebut sebagai Old Masters. Yang terakhir, dan pelukis modern yang pertama, transisi dari Renaissance menuju romantisme. Raden Saleh. Salah satu pelukis romantisme yang terkenal dari lokal adalah Raden Saleh. Raden Saleh juga dikenal sebagai pelopor seni rupa modern Indonesia. Karyanya bernilai tinggi dan dikenal luas oleh masyarakat dunia karena kemahirannya dalam melukis menggunakan teknik barat yang terhitung modern untuk masyarakat Nusantara. Raden Saleh juga disebut sebagai sang pembaru. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Aliran ini bukan merujuk pada tingkat kemiripan atau keakuratan gambar lukisan dengan referensinya. Di Indonesia sendiri, kata realistik selalu identik dengan gaya menggambar yang mirip dengan referensi aslinya. Padahal dalam KBBI, realisme sendiri diartikan sebagai aliran kesenian yang berusaha melukiskan atau menceritakan sesuatu sebagaimana kenyataannya. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa realisme adalah gerakan seni modern yang pertama kali. Bagaimana sih realisme ini muncul pertama kali? Realisme ini muncul bermula dari negara Prancis, yang notabene adalah negara dengan kebudayaan seni yang paling unggul di dunia pada masa itu. Sehingga, Akademi Seni Prancis menetapkan standar-standar tertentu untuk karya seni di seluruh Eropa. Akademi dianggap semakin tidak mampu untuk mengakomodir keadaan zamannya oleh sebagian seniman. Mereka merasa berbagai standar yang ditentukan terlalu kaku untuk zaman modern. Maka, muncullah pelukis realisme yang menggantikan gambaran idealistik dari seni tradisional dengan peristiwa keseharian di kehidupan nyata. Mereka memiliki keinginan untuk mengangkat kehidupan sehari-hari ke dalam sebuah kanvas untuk menghubungkan seni pada kehidupan masyarakat umum. Ada 7 ciri-ciri aliran realisme. Yang pertama, mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Yang kedua, menggambarkan masyarakat dan situasi kontemporer yang nyata dan khas dengan lingkungan sehari-harinya. Yang ketiga, karya realis yang menggambarkan manusia dari semua kelas dalam situasi dan kondisinya aslinya. Keempat, realisme tidak setuju terhadap subjek seni yang dibesar-besarkan atau dramatis, seperti romantisme. Yang kelima, memiliki detail gambar yang menyerupai aslinya atau natural. Keenam, tidak menutupi kehidupan rakyat sederhana yang tidak dimiliki oleh para bangsawan. Ketujuh, objektif terhadap kaum atas, yang artinya tidak hanya kebaikan saja yang diperlihatkan. Misal, mengangkat peristiwa tragisnya perang yang dihasilkan oleh permainan politik kelas atas melalui penggambaran pion-pion kecil di bawahnya.
Realisme mulai tercipta akibat reaksi paham romantisme yang terjadi di abad ke-19. Gerakan ini juga berhubungan dengan perjuangan sosial, reformasi politik, dan demokrasi. Walaupun begitu, realisme ini sudah ada sejak abad 2400 sebelum Masehi, yang ditemukan di India, lebih tepatnya di kota Lothal, dan semakin terkenal sejak masuk ke Eropa. Tokoh realisme Gustave Courbet. Gustave Courbet adalah salah satu pencetus munculnya aliran seni rupa realisme di pertengahan abad ke-19. Karyanya berfokus pada realitas fisik benda-benda yang dia amati. Courbet melihat realisme sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak kaum tani dan rakyat biasa di negaranya. Para kritikus menilai karyanya sebagai pengaruh penting dalam memicu para seniman modern awal seperti Edouard Manet dan Claude Monet. Jean-François Millet. Jean-François Millet adalah salah satu pendiri sekolah Barbizon di pedesaan Prancis. Millet adalah sosok seniman yang memiliki sikap hidup sederhana. Ia selalu tertarik untuk menggambarkan kebajikan dari pekerjaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Ia juga dikenal sering menyelipkan subteks atau konotasi pesan religius yang sering menyertai lukisannya. Walaupun begitu, karyanya kurang diterima oleh sebagian kaum atas, namun mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat biasa dan beberapa kritikus. Karyanya secara implisit merayakan kebangsaan untuk kelas petani.